Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin berbagi lagi pada teman-teman sekalian, para bapak ibu sekalian, dan kepada saudara-saudara sekalian, dan kepada adik-adik yang sedang mencari hakikat kehidupan atau mencari rahasia-rahasia tentang sebuah kehidupan. Apabila kita melihat keadaan hari ini, barangkali teman-teman sekalian atau bapak ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian sedang mengalami satu hal yang tidak mengenakan hati, tidak mengenakan pikiran, sehingga menjadi satu tekanan-tekanan atau stres atau bingung atau cemas. Ya, begitulah kehidupan. Ada bahagia, ada sedih, ada senang, ada derita, ada kedamaian. Saya yakin di antara kita semua tentu berharap yang namanya kedamaian. Siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun suku Anda, substansi hidup adalah tentu ingin mencari yang namanya kedamaian dan kebahagiaan. Tapi pada kenyataannya kita sering kehilangan kedamaian. Kita kehilangan kedamaian. Kita bingung bagaimana agar kita menemukan kedamaian. Kita berharap kedamaian dengan bekerja, menghasilkan uang banyak, tujuannya tentu kedamaian. Namun pada kenyataan, belum tentu uang yang banyak juga membuat kita damai. Kita sekolah, mencapai gelar yang tertinggi, dengan susah payah kita berjuang, puluhan tahun kita berjuang. Namun pada kenyataannya, seringkali kita juga kehilangan kedamaian. Kita sering melakukan apa saja, tapi ending-endingnya juga kita sering gelisah. Kita kehilangan kedamaian sejati. Pada semua yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah kedamaian. Tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Kita menikah, juga tujuannya untuk kedamaian dan kebahagiaan. Kita punya anak, tujuannya juga sama, untuk kedamaian dan kebahagiaan. Kita bisnis, kita punya jabatan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik secara duniawi maupun rohani, kita melakukan ibadah dan sebagainya, endingnya adalah kedamaian. Akhirnya adalah kedamaian yang kita harapkan. Akhirnya kebahagiaan yang kita harapkan. Siapapun kita, siapapun Anda, tentu kedamaian adalah output yang ingin didapatkan. Nah, pada kenyataan, mengapa kita sering sekali mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan? Saya pun sangat sering. Jadi saya bercerita ini, berbagi pengalaman ini tentu karena sama-sama kita sering menghadapi masalah-masalah kehidupan yang kita lakukan selama ini. Terkadang masalah itu kita tidak berharap muncul. Dan pada kenyataannya, setelah muncul yang mengganggu kecemasan pikiran dan kecemasan hati kita. Hingga emosi kita tidak terkendali. Sehingga ucapan-ucapan kita, perilaku kita pun terkadang juga tidak terkendali. Apakah ini hidup kita? Apakah ini yang kita cari? Betulkah kita seperti ini? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini ada di benak kita semua. Barangkali ada yang cuek dengan kehidupan karena dia lelah, tidak menemukan substansi kehidupan. Namun ada di sisi lain orang tetap mencari. Dia tidak mau menyerah. Bagaimana mencari jawaban-jawaban agar hidup ini betul-betul menjadikan damai dan bahagia. Ada penyebab di sana yang harus kita pahami agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dan bisa mendapatkan kedamaian-kedamaian dari langkah demi langkah. Jadi
permasalahan global kita ini sebagai manusia tentu adalah hilangnya kedamaian. Nah, bagaimana untuk mencapai kedamaian? Di sana ada input yang harus kita pahami. Mengapa hati ini, mengapa pikiran ini menjadi tidak damai? Yang pertama disebabkan oleh pikiran tentu. Kita belum mengerti hukum sebab akibat dari sebuah pikiran. Kita belum mengerti tentang bagaimana menata pikiran kita. Bagaimana mengendalikan pikiran kita. Ada apa dengan pikiran ini? Bagaimana cara kerja pikiran? Kalau kita melakukan pikiran A, akibatnya akan menjadi apa? Kalau kita memikirkan misalnya B, akibatnya jadi apa? Ini banyak yang kita belum paham. Oleh sebab itu ya kita harus belajar tentang pikiran. Agar apa? Agar pikiran ini bisa kita kendalikan. Agar kepikiran ini kita bisa tenang. Tidak kacau dalam mengelola pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab dari kita tidak damai itu adalah hati kita sendiri. Ada hati di situ yang kita tidak terima dengan keadaan. Kita protes. Nah, hati ini akan terkoneksi dengan yang namanya jiwa atau nafsu. Dengan nafsunya amarah. Mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata protes, atau mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Kalau pikirannya tidak terkendali, hatinya tidak terima, tidak bersih. Tidak bisa ikhlas. Otomatis nafsunya atau jiwanya akan melakukan protes. Wujud protesnya mungkin melakukan gerakan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Atau tindakan-tindakan yang tidak bagus. Bisa saja merugikan dirinya sendiri. Atau merugikan orang lain. Hal ini tentu tidak akan menjadikan damai dalam pikiran dan hati kita. Karena pikiran terikat oleh dunia. Pikiran terikat dengan masalah. Hati tidak mau terima dengan keadaan. Sehingga sang nafsu atau jiwa mengambil eksekusi dari itu semua. Dampaknya adalah kita tidak damai. Itu penyebab pertama adalah pikiran. Penyebab kedua adalah hati. Penyebab ketiga tentu jiwa atau nafsu. Sehingga dampaknya adalah ucapan dan tindakan. Outputnya, hatinya, kondisinya, perasaannya tidak damai. Gelisah, marah, kecewa. Hidup ini penuh derita. Tuhan tidak adil. Bahkan ada yang seperti itu mengatakan. Atau si A tidak adil, atau si B tidak adil. Ya kalau kita seperti itu ya kita akan tidak damai memang. Bagaimana untuk menjadi damai? Segala sesuatu kita harus berpikir tenang. Apabila kita menghadapi suatu masalah, tenangkan dulu pikiran Anda. Ada apa dari sebuah kejadian ini? Cari keilmuannya. Pahami dulu apa maksud dari sebuah kejadian. Tapi hati harus kita bersihkan dulu. Kalau hati kita nggak bersih, kita nggak tenangkan, kita nggak akan bisa berpikir. Kalau hati kita udah kecewa, hati kita marah, hati kita kesal, hati kita dendam, atau hati kita iri, otomatis pikiran tidak akan terkendali. Oleh sebab itu, supaya pikiran kita bisa tenang, hatinya dulu dikendalikan. Sabar. Jadi sebuah konsep sabar itu luar biasa. Siapa saja yang mampu mengendalikan hatinya, otomatis pikirannya bisa terkendali, nafsunya juga akan bisa terkendali. Jadi kunci utama untuk mencapai kedamaian, sadari dulu hati kita. Apa kelebihan hati kita dan apa kekurangan hati kita. Kalau kita memiliki mudah emosional, hati kita ini mudah emosional, mudah cemburu, mudah kecewa, mudah marah, mudah dendam, ini harus kita segera sadari. Bagaimana ilmu cara membersihkan hati yang kecewa?
Bagaimana ilmunya cara menghilangkan dendam dalam diri. Bagaimana ilmunya cara menghilangkan kesal, cemas dan sebagainya. Itu ada ilmunya tentu. Tidak bisa dengan sendirinya hilang. Butuh ilmu. Sehingga kita bisa mengendalikan pikiran kita. Hidup tergantung Anda. Hati dan pikiran, jiwa, itu tergantung Anda. Mau dibawa kemana hidup Anda. Kalau Anda ingin mencapai tujuan kedamaian, ya harus pahami betul penyebab-penyebab apa yang menjadikan hilangnya kedamaian di dalam diri. Semua orang mungkin banyak yang bisa menjawab pikiran, hati. Itu baru kulitnya. Tapi sudahkah kita mempersiapkan hati kita? Bagaimana membersihkan hati yang penuh kecewa dan dendam? Bagaimana membersihkan hati dari rasa iri dengki? Ya, Anda sendiri yang memperbaiki. Apa sebuah keilmuan kalau kita tidak memproses agar kita menjadi lebih baik? Karena kita sibuk. Kebanyakan manusia itu sibuk menilai kekurangan orang lain. Coba mulai saat ini kita berpikir bagaimana memperbaiki diri kita. Saya pun berjuang, saya tidak menggurui Anda, hanya saya berbagi cerita. Saya juga dulu waktu muda emosional. Maklum, hobi saya bela diri. Juga guru seorang salah satu di perguruan bela diri. Ya punya sifat-sifat emosional. Merasa jagoan, merasa pahlawan. Ya begitu tuh. Sekian lama saya mengendalikan itu, bagaimana saya belajar. Agar hidup saya tenang. Ya, akhirnya saya menemukan konsep-konsep. Oh begini. Diri ini mau jadiin apa itu kita yang tentuin. Mau jadi pemarah, mau jadi pembenci, mau jadi orang yang tenang, mau jadi orang yang bersih hatinya. Itu kita yang tentukan, bukan orang lain. Nah, agar kedamaian dalam diri ini tidak hilang, agar selalu menemukan kedamaian, harus ada tindakan. Harus ada tindakan yang konkret. Belajar dari mana? Kan kita akan bisa belajar dari sifat kasih sayang. Dengan sifat kasih sayang, emosi kita berkurang. Dengan sifat kasih sayang, mengedepankan kasih sayang, kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak menjadi benci atau iri terhadap orang lain. Ya, Anda yang bisa mengukur diri Anda. Sehingga Anda punya validasi terhadap diri Anda sendiri. Apakah saya ini benar-benar sudah bersih hatinya? Hanya Anda yang tahu. Kalau Anda ingin mencapai kedamaian yang sejati, ya bersihkan hati. Impossible kalau hatinya tidak dibersihkan. Pikiran pasti akan kacau. Kalau hatinya dibersihkan dulu, pikirannya akan terkendali. Nafsunya bisa dikendalikan. Sehingga habit daripada perilaku jasad ini pun bisa dikendalikan. Banyak faktor-faktor itu yang harus kita pahami, menjadi sebab akibat. Dan kita sendiri yang bisa membedah diri kita. Dondomi jelumati. Kalau orang Jawa, dondomono jelumatono, kanggo sepok mago sore. Ya, artinya kita menelaah diri kita sendiri. Mana yang kurang kita perbaiki, kita jahit menjadi lebih baik. Ibarat kain kalau sobek, jadi jahit, sehingga menjadi baik, sehingga bermanfaat lagi. Begitu pula dengan sifat-sifat di dalam diri kita. Siapa saja yang mau memperbaiki dirinya, dia akan menemukan kedamaian. Kedamaian itu dari dalam, bukan dari luar. Yang dari luar itu fata morgana, semu. Hanya sesaat, sebentar. Yang abadi kedamaian itu dari dalam. Kesadaran murni bagaimana cara berpikir yang positif.
Kesadaran murni bagaimana hati ini selalu memancarkan sifat kasih sayang, ketulusan, kedamaian. Kesadaran murni bagaimana nafsu atau jiwa ini menjadi nafsu mutmainnah atau nafsu yang tenang, nafsu yang dikendalikan, nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tentang sebuah kedamaian. Jadi kalau ingin damai, bangsa ini ingin damai, ya rakyatnya yang damai dulu. Rumah tangga ingin damai, penghuni rumah tangganya yang damai dulu. Suaminya damai, istrinya damai, anak-anaknya juga ikut damai. Jadi memulai dari diri sendiri itu kunci utama. Apakah ada jaminan kalau kita udah damai, istri kita damai atau anak-anak kita damai? Ya tidak ada jaminan kalau mereka tidak mengelola dirinya masing-masing. Paling tidak ada contoh dalam rumah tangga. Kita menghabitkan kedamaian. Mengendalikan hati kita. Menata pikiran kita. Mengendalikan nafsu ini. Dengan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang baik. Dan perilaku-perilaku yang penuh kasih sayang. Sehingga dalam beribadah pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memohon kepada Allah, kita pun akan damai. Dalam sholat kita damai. Dalam mengaji kita semakin menemukan kedamaian. Jadi menjalankan ibadah-ibadah pun menjadi damai. Di lingkungan keluarga ya damai, tidak ada keributan keluarga. Di lingkungan rumah, komplek atau kampung, kalau kita udah damai, sisi lain akan menjadi damai. Makanya saya sering bercerita pada teman-teman saya. Kalau kamu ingin mencari kedamaian, carilah dulu kedamaian dalam dirimu. Jangan kau hilangkan rasa damai yang sejati. Rasa damai yang sejati munculnya dari dalam diri kita sendiri. Penataan pikiran, penataan hati, penataan jiwa atau nafsu, penataan ruh dan penataan jasad, habit, perilaku kita, jasad kita. 5 komponen sangat penting sekali menjadi sumber untuk memperbaiki diri sehingga mendapatkan kedamaian sejati dalam kehidupan, dalam beribadah, dalam berbisnis, dalam berumah tangga, apapun bisa digunakan. Itulah salah satu rahasia kehidupan manusia di dunia. Kita akan semakin enak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita tenang, hati kita bersih. Sulit membersihkan hati. Ya, kalau Anda berpikir sulit, ya Anda tidak akan pernah ketemu hati Anda menjadi bersih. Kalau saya, semuanya tak anggap mudah. Saya tinggal minta sama Allah. Saya yakin kok sama Allah. Ya Allah, bersihkan hati hamba. Saya masih iri sama dia, ya Allah, bersihkan hati saya ini. Jangan iri lagi, ya Allah. Jadikan hati saya ikhlas, ya Allah. Saya benci sama seseorang karena tindakan yang menyakitin saya. Saya doa, ya Allah, bersihkan hati saya, ya Allah. Jangan sampai saya benci terhadap orang itu yang telah mengecewakan saya. Hamba nggak ingin hati saya kotor, ya Allah. Bersihkan hati Anda. Doa. Berbanyak zikir. Ya Rahman, Ya Kudus, Ya Salam. Ya Allah, berikan aku kesucian dan keselamatan. Ada asma Allah, Ar-Rahman, Al-Kudus, dan As-Salam. Allah yang maha memberikan. Al-Kudus, Allah yang maha mensucikan. As-Salam, Allah yang maha menyelamatkan. Nah, saya fokus ke sana. Kalau pikiran saya penuh dengan bagaimana aku diberikan kesucian, bagaimana aku diselamatkan oleh Allah, tentu saya akan dipimpin sama Allah. Bagaimana berpikir yang baik, bagaimana membersihkan hati yang benar, dan bagaimana hidup menjadi selamat. Menjadi manusia seutuhnya, tidak menjadi binatang, tidak menjadi iblis, tidak menjadi setan, tapi manusia seutuhnya.
Karena di dunia ini banyak casingnya manusia, tapi dalamnya sifatnya binatang. Dalamnya juga sifatnya iblis. Dalamnya sifatnya syaitan. Nah, bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya? Manusia yang memiliki sifat kasih sayang. Kalau di Islam itu rahmatan. Kasih sayang. Jadi kita aplikasikan kehidupan ini. Ilmu itu diaplikasikan ke orang Jawa, ilmu sarononing laku. Eling lan waspada. Eling itu apa? Ingat. Ingat kepada apa? Ingat kepada Allah. Kalau kita ingin kedamaian, ya ingat kepada Allah yang maha mensucikan. Yang maha memberikan kedamaian, yang maha memberikan rahmat. Gitu. Eling. Waspadanya hati-hati. Harus tepat sasaran cara berpikir, cara bertindak, cara mengucapkan kalimat. Itu waspada. Nah, begitu. Juga kita benar-benar mengendalikan noto. Diri ini ditata gitu loh. Noto, jumeneng noto. Noto pikiran, noto atilan, noto jiwa. Ya, jadi kita tata pikiran kita sendiri, kita tata hati kita sendiri, kita tata jiwa ini. Itu tugas kita kalau kita ingin menemukan kedamaian yang sejati. Kalau ini kita tidak cari, ya kita selalu kehilangan kedamaian. Yang ada adalah kedamaian semu. Sebentar damai, sebentar lagi sedih, menderita, emosi, jengkel, kecewa, cemas. Kedamaian semu. Karena munculnya dari luar. Harta yang banyak itu kedamaian semu. Jadi kedamaian itu bukan orang yang punya harta banyak atau orang yang seperti apa, tidak. Atau orang yang pandai, tidak. Kedamaian itu adalah orang yang mampu mengendalikan pikirannya. Yang mampu mengendalikan hatinya, mampu mengendalikan jiwanya. Dan mampu mengendalikan habit dirinya sendiri. Nah itu dia. Jadi sekilas cerita ini barangkali nanti akan menjadi renungan kita bersama tentunya. Agar kita tidak kehilangan yang namanya kedamaian dalam diri kita. Agar kita bisa betul-betul menemukan kedamaian sejati di dalam diri. Sehingga lingkungan kita pun merasa damai dekat kita. Siapapun yang dekat kita, dia akan merasa tenang, merasa damai. Mengapa? Karena kita sendiri sudah menemukan kedamaian. Begitu pula dengan Anda. Kalau Anda sudah menemukan kedamaian dalam diri Anda, tentu lingkungan Anda akan damai. Suami yang menemukan kedamaian, istrinya pun ikut damai lama-lama. Step by step. Anak-anaknya pun akan menjadi tenang di rumah. Ini suka tidak suka. Secara alamiah, secara waktu, akan terproses dengan sendirinya. Karena kita punya target mencapai kedamaian sejati. Tapi kalau hidup kita tidak pernah memiliki target untuk mencapai kedamaian sejati, ya kita hidup dalam kegelisahan. Hanya sesaat. Kalau bisa ibadah pun damai terus. Jangan ibadah kala susah saja. Situasi apapun damai. Bisnis pun damai. Rumah tangga pun damai. Berteman, bersahabat dengan orang lain damai, tidak ada kebencian. Bersosialisasi damai. Begitu. Jadi ada substansi yang harus kita pahami. Perbaiki pikiran, perbaiki hati, perbaiki jiwa. Perbaiki kalimat, dan perbaiki habit atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Akan menemukan kedamaian sejati sehingga memiliki output kedamaian. Outcome-nya seperti apa? Orang yang damai ibadahnya pun pasti bagus. Kan damai. Tentu surga. Dunianya saja damai, akhiratnya ya pasti damai, surga. Kalau ingin menemukan surga dunia ya kedamaian sejati dalam diri. Situasi apapun kita tidak terjebak oleh nafsu binatang atau nafsu setan atau nafsu iblis. Kita tetap dalam konteks nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah, Anda bisa buka.
Di surat Yusuf ayat 53 di Al-Quran ada itu. Ada nafsu yang dirahmati, ada nafsu yang dimurkai. Itu jadi betapa indah kalau kita tahu ilmunya, langsung kita memproses diri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang kita bahagia, damai, lahir dan batin. Saya kira itu dari saya. Semoga cerita ini bermanfaat. Nanti akan saya sambung lagi cerita-cerita kehidupan selanjutnya. Salam damai dan bahagia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.